gue lumayan cepet ngelewatin buku pertama. Nah yang kedua, catatan gue gak banyak karena gue susah banget ngelewatin satu chapter bro. Anjir, menjadi orang jadi cerita orang lain. Realistis ya, susah untuk gak dijudge orang. Gue terlahir sebagai laki-laki dengan ras Chinese aja, itu sudah orang-orang ada yang ngejudge gue. Apalagi kan kemarin tuh ya sempet di Twitter tuh ada cowok-cowok yang pelaku sexual assault berkacamata. Anjing, gue berkacamata gitu. Gue juga lagi berkacamata. Wah. Pertanyaan yang sangat universal buat semua orang yang lagi adulting adalah pencarian kebahagiaan. Orang nganggap bahwa bahagia itu berhubungan dengan ketawa, berhubungan dengan kita perasaan yang cerah gitu. Iya. Kalau ada orang kita ikat di tiang terus kita kelitikin, dia ketawa. Tapi lu kelitikin dia selama setengah jam, yang dilakukan adalah dia bakal mohon-mohon untuk bikin dia berhenti ketawa. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang bikin ketawa, bukan sesuatu yang indah. Tapi ketika kita ada rasa takjub. Boleh gak gue nyalain satu hal yang bisa bikin kita takjub setiap pagi? Melihat tai kita setiap pagi itu penting. Jadi ini bener banget lagi, bener. Orang abis operasi ya, terutama operasi daerah tentang perut atau punggung. Setelah operasi, pertanyaan pertama dokternya adalah, udah kentut atau belum? Enggak dok, saya belum kentut. Itu dokter keringet dingin. Itu langsung, gawat dia belum kentut. Kayak gitu. Gue akan mulai dari pressure menulis buku kedua. Oh ya. Karena gue juga punya pressure yang sama. Ya, gue tampilin dulu buku keduanya ya. Tampilin buku. Ini editor kita sama lagi tuh, ketawa-ketawa dia. Iya lagi. Jadi buku ini gue juga nggak menyangka bahwa ya sama mega bestseller terus wah terjual lebih dari 50.000 ya Mas Ruby. Wah gitu. Di belakang kepala gue adalah bukan soal angka penjualan tapi angka orang yang terbantu dari buku ini. Karena tadi kayak podcast juga buat gue metrik nomor 1 adalah impact gitu. Dan karena ini gak disangka-sangka, waktu mau nulis buku kedua, gue ketawa pas baca buku preface-nya buku ini gitu. Mantap ya. Kok sama begini, gue gak pengen nulis buku karena aji mumpung, ya kan? Ini kebetulan ini lagi rame, orang nunggu riding the wave. Gue pengen nulis karena ada sesuatu yang pengen gue sampaikan. Tapi di saat kedua, ya gue juga tahu, gue juga gak pengen nulis buku karena kayak Yudu-Yudua. Gitu. Tapi gue tahu juga secara penjualan mungkin akan bagus sih kalau Yudu-Yudua gitu kan. Jadi I'm battling between that. Nah gue akan mulai dengan di titik mana akhirnya lo memutuskan oke, ini buku kedua harus gue tulis. Itu gue demen banget nulis si kata pengantar itu sih buat teman-teman ya. Nanti baca tuh. Itu kalimat pertama adalah saya menyesal menulis buku seorang pria yang lebih kuat dengan mencuci piring. Karena itu adalah insecurity gue besar banget itu. Jadi ya gue rasa kan buku lo bahas juga kan tentang imposter syndrome. Yes. I guess we have a little bit of it ya dalam diri kan. Semakin banyak lo ketemu orang, semakin menyadari gue gak hebat-hebat amat deh kayaknya deh. Kalau disuruh sebutin 10 orang lebih hebat daripada gue, bisa gue sebutin sekarang gitu dengan cepat banget. Betul kan? Nah, tapi akhirnya itu membuat kita menjadi terhambat. Karena kita ngebatasin diri sendiri. Ini buku hampir gak jadi terbit. Yang kedua, karena gue pikir gue mendingan satu buku aja, terus ya terkenal sebagai legenda. Orang cuma nulis satu buku, Book of the Year, udah selesai. Dan waktu itu gue mikir, udah gak usah nulis kali ya. Karena gak siap dengan failure yang akan terjadi. Tapi failure-nya itu adalah sebuah games yang gue ciptakan sendiri. Gue menciptakan games di mana buku kedua gue harus lebih sukses atau sama sukses dengan yang pertama. Buku kedua harus disukai orang-orang. Review di Goodreads harus di atas 4. Itu semua kan games yang kita ciptakan sendiri. Yang kalau kita lihat, nobody cares. Selain lo sebagai penulis. Ya. Jadi waktu itu, nah ini tentang kenapa buku ini akhirnya jadi. Ini sebenarnya gue dapatkan waktu ini sih travel ke Jepang. Jadi waktu itu gue akhirnya setelah sekian lama gitu bisa untuk travel waktu itu dan hutan bambu. Waktu itu ke hutan bambu. Lu kan sering ke Jepang ya? Iya. Karena LDR-nya Jepang dulu. Mahal ya. Tapi ya untungnya waktu itu ada AirAsia dan tiket murah. Promo terus setiap tahun. But anyway, Arashi sama Kyoto ya? Ya, bambu ya. Jadi waktu itu hutan bambunya situ dan itu kan hening ya, tenang. Dan waktu itu bener kayak punya banyak waktu untuk ngobrol dengan diri sendiri. Waktu itu gue membayangkan, seandainya nih gue yang di masa depan ngasih pesan ke gue yang umur segini, kira-kira dia bakal ngasih pesan apa sih? Dan waktu itu lah pas gue lagi
kayak semacam ya tenang, refleksi gitu kan ya, semi-semi meditasi gitu. Terus gue membayangkan orang di masa depan, gue di masa depan ngomong bahwa Andreas, buku kedua ini bukan buku terbagus yang akan kamu tulis, tapi ini buku terpenting yang akan kamu tulis. Terus Umit, kenapa ya kok gue tiba-tiba kayak merasakan ada jawaban kayak gitu. Terus sedang gini, karena buku kedua menentukan kamu nulis lagi atau enggak. Oke, itu kan exactly insecurity gue. Kalau buku kedua ini muncul, lo akan break dari tadi itu, dari curse bahwa udahlah buku satu harus bagus dan nggak boleh ada buku lain yang jelek. Sedangkan dengan gue menulis, gue membreak dari curse tersebut bahwa ya sudah, ini akan jadi ada buku kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Nah itu belum selesai, masih insecure. Tapi nanti gimana kalau orang-orang nggak suka? Gimana kalau penerbitnya nggak happy ya? Iya, nanti gimana kalau kok yang kedua gini, ada orang yang kita di depan, jangan ngomongin orang di belakang ya. Kita ngomongin di depannya. Karena kita sama ini editornya. Dan waktu itu gue juga kayak dapat refleksi lagi nih. Buku kedua ini nggak bakal semua orang suka, nggak bakal semua orang relate, tapi pasti ada yang relate. Gitu kan. Jadi tadi kayak yang lu tadi sempat bilang ya, orang-orang yang berduka mungkin lebih relate dengan buku pertama. Tapi orang yang belum pernah mengalami kedukaan, yang hidup baik-baik aja dalam hal duka ya artinya, mungkin dia akan lihat buku pertama, oh bagus nih, titik, that's it. Nah buku kedua ini gue munculkan dengan ya sudahlah, moga-moga ada orang yang mempertanyakan hidupnya, yang mikir nih gue hidup udah bener atau belum sih, yang bisa mendapatkan manfaat dari situ. Dan akhirnya bener, waktu dirilis itu kan gue udah insecure, aduh ada gak ya yang nge-review. Gue ingat banget nih waktu PO ya, terjualnya kan cukup bagus gitu, berapa ribu gitu pas PO. Selesai PO juga gue, Mbak Ira kok belum ada yang nge-review ya, gue diomelin kan belum dikirim gitu. Tapi kan insecure ya kayak karena kan ada games yang gue buat sendiri gitu. Gue membayangkan ada orang-orang yang wah gak sabar pengen baca begini, itu udah gue sebagai review. Tapi tadi kan itu games yang gue buat sendiri. Nah saat itulah gue nunggu, ya sudah, dan ternyata benar bahwa ada orang-orang yang merasakan bahwa buku kedua lebih relate buat mereka. Ada yang merasa buku pertama lebih relate. And it's okay, gak apa-apa. Dan tadi bahkan gue juga memprosesnya, kalaupun buku kedua gue cuma kejual 10 gitu, ya udahlah, paling gak 10 orang mendapatkan manfaat, moga-moga. Kayak gitu. So bisa jadi lo juga akan, ini kan buku pertama gue yakin banyak banget yang kebantu. Dan buku kedua, inilah udah berapa tahun, pasti banyaklah hal baru yang dipelajari. Definitely. Yang pengen kita update silahkan aja. Seperti itu. Bukan buku yang apa tadi? Bukan buku yang terbaik. Bukan buku yang terbaik, nggak apa-apa, tapi buku yang terpenting. Begitu ya. Karena makanya sama juga ketika lo nanti, kan banyak orang gitu, bisa jadi ini podcast ini ya, bukan podcast terbaik lo, tapi podcast terpenting. Karena ini menunjukkan bahwa ketika lo jatuh gitu, mulai dari nol, gue bisa lo bangkit lagi dengan cukup cepat. Kan menimbulkan ada perasaan berdaya itu. Menambahkan lagi lo satu solusi buat saya ya. Ini kayak terapi session yang berlanjut ya. Tadi udah dapat satu afirmasi, saya dapat lagi. Kalau rame lanjut part 2. Lanjut part 3 berarti kita ya. Lama-lama bikin podcast baru kita. Thank you for sharing that. Tapi ini problem lagi sekarang. Gue jadi insecure nulis buku ketiga. Karena buku pertama, karena ekspektasi awalnya buku pertama bagus, buku kedua jelek lah, buku ketiga ntar bounce back lagi. Kayak kalau di film-film kan, gue jagoannya kalah dulu gitu. Tapi sekarang ini bagus, yang kedua juga bagus. Menyusul ya. Jadi kan ada khawatir lagi. Terus gue pikir-pikir akhirnya ya itulah insecurity, memang kan bagian dari hidup kita. Imposter syndrome itu bukan jadi sesuatu yang buruk juga. Justru sebaliknya, bayangkan agak bahaya kalau misalnya gue tiba-tiba merasa, gue penulis paling hebat di dunia. Karya kedua pasti lebih laris. Pasti nyampe ke Mars gitu. Itu malah bahaya. Ekspektasi demikian ketika gagal tercapai, malah kan bikin sakit hati yang besar banget. Jadi biarkan aja lu mempertanyakan, kayaknya gue masih kurang deh, kayaknya gue masih not good enough. Tapi ya kita tadi coba untuk work on di situ. Gimana untuk deliver sesuatu yang sedikit lebih bagus daripada yang pertama. Plus itu kan cara kita juga menghargai pembaca, menghargai audiens. Itu juga tadi kenapa makanya bikin You Do 2 nggak segampang itu. Walaupun lu tahu pasti bakal laris. Cuma kan ada tanggung jawab di situ. Gue ngerasain beda. Honestly, dari cara penulisannya, kemudian ritme waktu nulis gitu. Misalnya, gue ngerasa di buku yang Cuci Piring lebih singkat per babnya, digestnya lebih cenderung lebih mudah. Mungkin ada pemikiran, wah ini orang lagi berduka nih, jangan panjang-panjang atau chapter bro. Gitu kan, bikin digestible karena kayak tadi kan.
Yang penting lari 1 kilo dulu deh. Yeah. Ini juga sama, yang penting 1 bab dulu deh gitu kan. Tapi yang kedua gue ngerasa agak lebih sedikit men-challenge pembaca secara intellectually. Tepat. Betul. Jadi ini bocoran sedikit boleh kali ya. Sebenarnya ada rencana buku ketiga lagi dimasak. Oke. Jadi seorang pria, seorang wanita, yang ketiga seorang Anabul. boleh. Cosplay. Mirip. Jadi memang mau dibuatnya tadi seorang pria, seorang wanita, sama boleh nggak sih? Seorang anak. Nah, kalau buku ketiga ini pendekatannya nanti tentang keluarga gitu ya. Dan waktu gue menulis sendiri, betul banget Ruby, gue juga ngerasa, bentar, kok gue nulis 3 buku ini berbeda semua gayanya ya. Nah, terus di sinilah gue kebayang tentang begini. Jadi kita sekilas nih tiba-tiba ngomongin agak ilmu dikit ya. Ada seorang psikiatris bernama Eric Berne. Eric Berne ini dia membawakan teori tentang ego state. Jadi bahwa tiap manusia itu punya parent, child, sama adult ego state dalam dirinya. Ego state itu bagian diri. Bagian diri gitu. Yang saat ini nih kita lagi adult to adult. Kita ngomong. Tapi pas tadi kita bercanda, kita jadi child to child. Gitu. Ketika tadi misalnya ada orang yang lagi mungkin cerita kesedihannya, gue menjadi parent dan orang itu menjadi child yang gue console, yang gue tenangkan. Lagi dipuk-puk ya. Yes. Nah, buku pertama itu gue menyadari gue menulis sebagai sosok parent. Makanya banyak yang menenangkan. It's okay, gak apa-apa. Oke. Buku kedua gue menulis sebagai adult. Yang banyak diskusi, yang banyak ngobrol, yang banyak kayak, ya makanya kayak, ya lu bikin cerita sendiri dalam kepala lu. Adult to adult. Lebih kayak teman-teman ya. Betul. Gitu kan, makanya agak-agak ini juga nantang juga gitu. Benar. Exactly. Kayak yang banyak bilang kayak ngajak berantem gitu bukunya. Karena adult to adult. Yes. Nah makanya ketika orang lagi butuh, gue lagi butuh jadi seorang anak yang dipuk-puk nih, baca yang buku kedua mungkin akan ngerasa kok ini buku keras banget. Yes. Sedangkan orang yang adult to adult ketika membaca buku yang pertama mungkin merasa terlalu kok menye-menye banget itu, terlalu di it's okay kayak gitu. Buku ketiga gue baru nyadar gue nulis sebagai sisi seorang child. Itu bener-bener pas gue nulis ini kayak gue nulis nyeleneh banget deh. Isinya stand up komedi ya. Gue baca aja, gue mikir ini boleh nggak? Cukup banyak yang disensor. Jadi akhirnya jangan gitu karena terlalu ngebanyol di situ. Tapi gue pikir iya sih, karena kan buku ketiga sudut pandangnya seorang anak. Yes. Di 3 buku itu gue bisa menulis dengan style yang berbeda, dan menariknya adalah kalau gitu Andreas yang asli yang mana? Andreas yang asli adalah ya ini kebetulan gue lagi memainkan peran yang mana. Lu juga kan multiple kan, lu ada sebagai seorang suami ya, lu punya usaha juga, mungkin lu seorang teman, lu sebagai podcaster. Kalau ditanya Ruby yang asli yang mana? Ya semuanya Ruby, cuma yang kita gunakan adalah kostum atau persona yang kita mainkan tuh berbeda. Iya, Ruby itu Tritunggal ya. Kayak Dr. Andreas 3 tapi 1 gitu ya. Karena sama, cuma berbeda ini kan, berbeda pemunculannya begitu. I see. Iya. Yang barusan tuh Ruby yang anak-anak tuh, yang bercanda ya. Yang anak-anak terus Creston gitu ya. Gawat. Mana tuh ada Ruby yang anak-anak tapi pernah kepercayaan lain gitu. Siapa tahu? Iya kan? Iya. Tapi menarik. Ini menarik soal ego state atau soal si bagian diri. Boleh kita ulik bentar gak ya? Boleh. Mungkin gak banyak yang tahu. Ini pertama kali gue cerita. Wih ini deh, kalau podcast harus gitu ya. Di podcast bahwa tahun lalu out of nowhere gue mengambil sertifikasi hipnoterapi. Random gue ngerasa itu sebuah keilmuan yang gue pengen dalemin. Yang tadinya gue ngerasa agak sedikit ngawang. Tapi kok ada sosok yang bisa membuat ini menjadi sebuah program atau kurikulum yang cukup saintifik menurut gua. Gitu. Bahkan dia sendiri juga menggunakan protokol hipnoterapi dia sendiri untuk menjadi materi tesis S3 dia. Jadi dia bisa bisa men-challenge orang, gue udah nguji ini loh gitu. There's a scientific system gitu di situ. Nah disitulah gue juga pertama dikenalkan dengan si ego state atau bagian diri gitu. Salah satu hal yang gue bawa pulang dari itu adalah seringkali dalam konteks gue nih, gue bawa pulangnya adalah dalam relationship dengan istri. Seringkali waktu kita di kantor 8 jam gitu ya, kita pakai bagian diri kita sebagai bos. Pulang ke rumah kita lupa menanggalkan bagian diri kita yang si bos ini. Kita ngobrol sama istri masih seperti bos ngobrol sama karyawan. Wah, iya. Disitulah terjadi konflik gitu. Apalagi yang lebih bermasalah lagi kalau pasangan suami istri ini dua-duanya
bikin bisnis bareng, di kantor bareng. Sampai ke tempat tidur masih nih bos sama karyawan gitu ya. Cuma beda ini aja, beda ruangan aja gitu. Nah, itulah akhirnya membuat sebuah garis yang abu-abu yang bikin ini jadi susah. Ego state ini cara kita memaknai dalam keseharian tuh gimana, Dok? Oke. Ini menarik ya, karena kan lagi-lagi nih ego state adalah konsep yang sulit untuk dibuktikan bendanya gitu kan. Tapi memang dalam ilmu jiwa itu kita punya konsep namanya itu leksikon. Leksikon itu adalah if something is important enough, then we'll have a term for it. Dan tadi kan dengan kita menggunakan konsep ego state ini lagi lebih mudah untuk menjelaskan ini loh yang terjadi. Gitu. Nah tadi kita ngomong tentang ego state ini banyak ya teorinya. Mungkin ada juga yang internal family system. Kalau tadi itu yang dipakai ini Eric Berne itu ngomongin tentang parent adult child gitu. Dan itu sebenarnya gue nggak mendalami di sini. Yang lebih jago itu Dr. Jimmy membahas mengenai tentang itu ego state tersebut. Kalau di sini gue ngebahas ada satu bab ya yang tentang mari menyesali hidup di kursi besi. Itu agak-agak tengah ke belakang tuh. Itu fenomena yang diangkat dari orang-orang yang ketika lagi stres gitu kan. Udahlah ngopi dulu gitu di kursi besi minimarket gitu kan, gak ngapa-ngapain gitu. Atau sampai rumah di parkiran gak mau turun dari mobil dengerin satu lagu dulu deh. Betul gitu ya. Betul banget Dan itu ya kan banyak yang bilang ke psikiater, psikolog mahal, mendingan begitu. Dan gue kan bilang iya lakukanlah itu. Itu penting banget. Karena itu adalah momen ketika lu menjadi diri sendiri, lu lagi nggak pakai peran apa-apa. Ya, jadi kan ketika lu misalnya habis dari pekerja tadi, misalnya lu menjadi seorang atasan, kalau langsung pulang ke rumah tanpa persiapan, kita jadi lupa menanggalkan tersebut. Berbeda ketika lu berangkat kerja, ritual-ritualnya tuh ada. Lu dari kucel, mandi, gosok gigi, sarapan. Kayak baju kerja. Kita pakai kostum tersebut. Jadi momen itu kita nyadar bahwa ada beda antara rumah dan kerja. Tapi ketika terjadi sebaliknya, itu jarang loh kita punya waktu buat time out seperti itu. I see. Nah jadi dengan dia berada duduk dulu di kursi besi nggak ngapa-ngapain, ya kadang cuma mungkin ngopi, ngudut gitu ya, atau mungkin sambil main HP. Atau tadi kalau gue seringnya kalau gue pulang dari ini praktek ya, gue akan berada di ruang praktek gue dulu, diam nggak ngapa-ngapain, napas gitu. Atau mungkin gue di parkiran, kita duduk dulu. Tujuannya memang untuk melepaskan dari nih peran apa yang lo mainkan saat itu. Dr. Andreas SPKJ ini ganti dulu gitu. Betul. Nah ini juga gue dapat idenya dari istri gue, karena istri gue waktu itu pernah ada berantem ya, konflik gara-gara begini. Jadi gue tuh dengerin dia cerita, terus gue begini, menurut dia gue gak tertarik gitu. Kayak kenapa sih gue gak tertarik, tapi gue mikir kenapa gue disalahin gitu ya. Terus itulah pas diskusi gue baru nyadar, gue kalau lagi ketemu sama pasien, kan seorang terapis memang dilatih untuk gak boleh menunjukkan ekspresi yang terlalu kuat. Harus stoik nih, stoik face juga. Kalau misalnya anggaplah dia bilang, ya dok kemarin saya baru ngerampok bank, gue bakal poker face kayak gitu, harus kayak gitu. Gak boleh ngejudge penjahat nih gitu ya. Iya, saya baru ini lagi message mantan saya lagi, gitu. Harus kayak gitu. Terus gue mikir, tanpa sadar gue ngebawa mode tersebut ke rumah. Padahal niat gue gak jahat. Cuma itu adalah mode default gue yang tadi akhirnya gue memutuskan, gue mungkin sebelum pulang ada baiknya gue melepaskan itu dulu, gitu. Nah makanya sangat bermanfaat ketika kita membuat suatu batasan ya antara lu rumah dan lu kerja dan pos kerja, gitu. Berarti tadi apa babnya namanya? Mari menyesali hidup di kursi besi. Sama juga ketika kita bertemu dengan orang-orang tertentu dalam hidup kita. Misalkan di part 1 tadi kita ngomong soal dengan orang tua gitu ya. Kadang-kadang kita juga lupa bahwa gue lagi datang sebagai seorang anak nih. Betul. Walaupun gue udah menjadi dewasa, tumbuh besar gitu ya. Mungkin gue udah quote unquote merasa lebih berhasil, lebih sukses, lebih tajir, lebih apapun dari orang tua gue. Kita ngebawa ego kita yang baru ini dan lupa bahwa ujung-ujungnya lu tuh anak. Iya. Dan gue setuju dengan itu, biarkanlah, karena ya menjadi orang tua ya apalagi sih yang mereka pengenkan selain menjadi orang tua ketika udah di usia tersebut. Betul. Itulah gue pun juga akhirnya menyadari kan nyokap gue salah seorang yang cukup sering nonton YouTube, jadi gue cukup yakin nyokap gue mungkin akan menemukan YouTube ini gitu. Nyokap gue tuh sering untuk ngebawa buah ke rumah atau makanan. Yang udah dipotong pasti ya. Tinggal makan macam-macam untuk gitu. Dan kadang gue mikir, ini gue sudah berkeluarga loh, gue udah bisa untuk melakukan ini semua sendiri. Kenapa sih? Tapi setelah gue mencoba untuk memahami, ya ini seorang ibu.
Sampai kapanpun nih, mau dokter Andres Kurniawan SPKJ gitu ya, bagi beliau gue adalah anaknya. Jadi akhirnya gue membiarkan bahwa untuk nyokap gue tetap memenuhi peran tersebut. Nah di sini yang banyak terjadi problem kan, ketika udah nggak usah, kami bisa kok sendiri. Nggak apa-apa loh kita untuk membiarkan seseorang yang berharga dalam hidup kita untuk mendapatkan peran tersebut. Ini kan kadang-kadang juga nih, ini yang sering dengar cerita juga ya. Aduh, gue mau cerita ke temen gue, tapi gue takut membebani dia, begitu. Kadang gue ngajak untuk memikirkan, coba deh bayangkan sekarang di balik posisinya, lo menjadi seorang teman, dan temen lo nih mau cerita. Temen lo nggak jadi cerita karena takut membebani lo. How would you feel about it? Justru gue jadi temen lo karena gue pengen hadir di saat momen kayak gini gitu kan. Kalau lo memang anggap dia temen lo, maka biarkanlah dia memenuhi peran sebagai teman saat itu. Dan ternyata benar ketika kita ajak untuk coba deh cerita dulu. Ternyata ya responnya baik. Dan jadi mikir, tahu gitu gue cerita dari dulu. Dan ini kan banyak ya, kita jadi terbatas dengan aturan yang kita buat sendiri. I see. Wow, menarik ya. Kita dari satu konsep ego state tadi, peran, bagian diri, akhirnya merangkul banyak dalam keseharian kita gitu. Tapi itu di chapter akhir-akhir ya. Secara garis besar, buku ini sebenarnya ngomongin apa? Kalau gue kan bilang gini, kalau terjemahkan buku ini ngomongin apa, buku ini ngomongin ketika nanti lo berada di akhir masa hidup lo. Ya. Ketika lo melihat ke belakang, lo melihat sepanjang hidup lo mempertanyakan, gue udah hidup bener-bener belum sih? Apakah gue menyesali hidup gue atau enggak? Gitu. Dan situlah gue memperkenalkan konsep tentang narasi, tentang cerita yang kita buat tentang diri kita sendiri, tentang tokoh-tokoh dalam diri kita. Makanya ada ngomongin tentang orang jahat, ngomongin tentang narasi. Gue seneng di Yudu itu kan juga ada yang ngomongin tentang cerita kan, tentang story mindset. Yes. Oke. Karena pas gue baca juga, wah ini cukup nyambung nih kita. Apalagi nih kalau boleh ya, ada satu bab yang gue seneng banget tuh, yang tentang orang pramugari Singapore Airlines yang memutuskan untuk mengubah hidupnya, tiba-tiba memutuskan untuk belajar jadi pilot. Nah, ada satu lagi yang dia dari profesional ya, lawyer. Nah, tiba-tiba memutuskan, udahlah gue bukan hidup gue nih, gue memutuskan untuk menjadi penjual mie frozen gitu. Itu kan banyak orang yang akan tanya, loh ngapain seperti gitu. Betul. Kan? Tapi bagi gue inilah orang-orang yang mungkin mereka figure out mereka mau ngapain dalam hidupnya. Gitu. Dan itu memang banyak banget ya, karena sekarang nih kita di usia kan kita sama-sama menjelang 40. Betul. Ya, usia 20 kan kita ngumpulin materi ya. Kalau itu kan ya masih 30 tuh kita mulai mencoba untuk mendalami, mematangkan. Di usia 40 harapannya adalah udah lebih matang. Gue mau nanya, lu masih setuju gak dengan yang lu tulis itu? Bagian mana nih? Tentang tadi bahwa usia 40 itu kita sudah cukup matang. Enggak. Menurut gua ya secara matang dibandingin sama usia 30-20 yes. Tapi I think we will still be figuring out life bahkan sampai ketika kita nanti berpulang. Oke, berarti buku lanjutnya bisa ya ngomongin tentang itu ya. Sialan. Ternyata ini strategi ya. Berarti gue gak boleh bilang gak ada ya, harus ada bukunya ya. Iya dong. Idenya udah ada berarti kan. Iya benar. Dan betul kan kita bertransformasi sepanjang dengan waktu dan pendapat akan berubah. Betul. Ini pun juga kan gue ngomongin, ini ada topik yang agak sensitif ya, yang kita semua pernah goblok gitu. Iya benar. Itu gue bahas tentang itu pun juga karena banyak ketemu dengan pasien, dengan teman-teman yang cerita, aduh gue goblok banget ya gitu. Dan bukankah itu juga bagian yang perlu kita embrace tentang hidup? Bahwa kita goblok, bahwa kita perlu terus-terusan belajar, begitu. Iya. Itu juga makanya buku kedua ini lebih banyak memang kayak ngobrol seperti seorang teman, tapi ya gue kan bilang jangan berharap terlalu soft seperti buku pertama gitu, karena akan menantang lo untuk yuk kita do something about our lives. I see. Jadi mungkin buku ini kalau gue nangkepnya kayak ngajak lo untuk adulting bareng-bareng gitu ya. Gitu. Wow. Gue mau ngangkat satu chapter, mungkin gue akan anggap ini chapter yang lumayan penting ya. Sisanya teman-teman bisa baca sendiri. By the way, ada fitur YouTube Shopping bagus banget. Wow. Lu kalau tertarik tinggal klik di bawah ya. Gue juga baru tahu ternyata bisa. Jadi daripada lu pusing-pusing gitu ya, tinggal klik di bawah. Bagian bab menjadi orang jahat di cerita orang lain. Oh iya. Teman-teman, kalau buku yang pertama, gue lumayan cepet ngelewatin buku pertama. Mungkin karena buat gue belum banyak melewati fase duka yang sedalam ini menurut gue ya. Sehingga buat gue feels like membaca sesuatu yang baru. Kayak ilmu baru nih, menarik gitu ya. Gue jadi tahu gimana gue men-treat teman-teman gue yang lagi ngelewatin itu. Walaupun catatan gue tetap banyak ya. Nah yang kedua, catatan gue gak banyak.
Karena gue susah banget ngelewatin satu chapter bro. Gue ngerasa ter-challenge banget. Bahkan di bab kedua aja gue udah kayak anjrit. Menjadi orang jahat di cerita orang lain. Gue langsung overthinking. Iya ya, ada orang-orang yang gue bikin jahat. Gitu. Ada juga ketakutan jangan-jangan gue yang banyak menjadi orang jahat di cerita orang lain. Gitu. Nah, boleh gak sedikit preview tentang bab ini dan gimana teman-teman yang dengerin bisa ngambil praktek keseharian untuk kebantu mereka adulting. Ini berangkatnya dari tadi kan tentang story, tentang cerita. Kita punya cerita dalam hidup kita punya tema hidup kita. Saya adalah orang yang menderita, saya mengalami ketidakadilan dan lain-lainnya. Sekarang gue angkat ada sosok tokoh, ada kita nih, kita tokoh utama. Itu dari situ pun kita bisa melihat bahwa lu mau memposisikan diri lu sebagai apa? Sebagai korban gitu, atau sebagai seorang yang mau untuk berjuang. Itu penting dulu. Karena banyak kan kita nggak aware dengan apa sih yang bisa kita lakukan. Nah, kalau gue kembali bayangkan dengan game ya, kita hubungin dengan game lagi. Gue percaya bahwa manusia bisa berkembang sesuai dengan lu gimana mendesain orang tersebut. Tapi ingat, kalau dalam game RPG juga misalnya, yang mage nih, yang mage gitu, ya, mau lu bikin level 99 sekalipun, strength dia pas mukul nggak bakal kuat. Lu bisa ngembangin dia, ya, tapi ada batasan tertentu. Begitu. Ada yang orang nih memang dia defense-nya gede gitu, tapi mau lu bikin level 99 sekalipun pas dia ngeluarin magic ya nggak gede juga damage-nya. Karena bagus jadi di defense. Betul. Itu kan juga termasuk mengenali lu apa sih karakter diri lu sendiri. Ya. Nah, ketika kita mengenali itu barulah kita akan nyadar bahwa kita menjadi kayak gini aja nih udah akan mengundang orang buat ada yang suka dan ada yang nggak suka sama kita. Oke. Ada satu konsep yang ini mungkin gue bahas sedikit mengenai psikiatri. Dulu tuh kami diajarkan menjadi seorang psikiater. Sebenarnya ya nggak boleh nih psikiater begini penampilannya, panjang, gondrong, tindikan, tato gitu. Nggak boleh dalam artian. Sebenarnya nggak boleh. Secara umumnya kan memang profesi dokter itu cukup strict dalam mana itu, apalagi psikiater. Nah ini memang ada alasannya karena dalam proses terapi itu ya seorang psikiater itu sebaiknya dianggap sebagai sosok yang netral. Oke. Karena apabila nih misalnya gue terlalu punya karakter tertentu, ini bisa membuat klien jadi mungkin merasa nggak cocok. Wah nih lagunya sukanya Linkin Park nih kayaknya nih. Wah kan? gue sukanya Jason Mraz. Nah gitu. Jadinya ngerasa kan udahlah gak usah cerita gitu. Nah itu yang sehingga membuat sebisa mungkin seorang terapis itu digambarkannya netral, senetral-netralnya. Tapi menurut gue kalau gue coba untuk realistis ya, susah untuk gak dijudge orang. Gue terlahir sebagai laki-laki dengan ras Chinese aja, itu sudah orang-orang ada yang ngejudge gue. By default. Oke. Jadi kalau gue mencoba untuk memisahkan bahwa gue gak boleh dijudge sama sekali, itu akan sangat-sangat sulit banget. Itu dan tadi kan dengan gue mengenali identity itu aja, sudah ada kebagi. Jadi ada orang yang suka dan ada orang yang gak suka sama kita. Bahkan lu belum ngapa-ngapain. Tapi memahami itu jadi in a way membebaskan kita juga. Betul. Ya apalagi kan kemarin tuh ya sempat di Twitter tuh ada cowok-cowok yang pelaku sexual assault berkacamata. Anjing gue berkacamata gitu. Masa sih gara-gara gue cowok berkacamata tiba-tiba langsung dijudge kan? Gue juga lagi berkacamata. Wah. Waduh. Iya kan? Serba salah. Kan susah. Jadi besok klasik. Jadi gak mungkin lo bisa gitu. By default lo gak ngapa-ngapain aja, ada orang yang bisa gak suka sama lo. Dan itu bisa jadi bukan salah lo. Dan di buku itu gue membahas kan tentang ada, ini cerita nyata memang dari seorang teman yang dia tuh kerjanya bener. Tapi gara-gara dia kerja benar, dia jadi nggak disukai oleh teman-temannya yang merasa bahwa ini terlalu bersinar, terlalu menyilaukan bagi yang lain-lainnya. Karena lo kerjanya bagus, kita jadi jelek kelihatannya. Exactly. Gitu. Ada seperti itu. Dan gue juga melihat ya dalam refleksi sehari-hari, gue sebagai seorang terapis, gue menolong orang-orang. Buku lo menolong orang-orang. Tapi gue yakin ada orang yang menganggap kita jahat karena gini, ketika buku kita mengubah seseorang, berarti ada orang lain yang mungkin terlepas dari itu. Contoh ya, gue cerita tentang misalnya ada seorang yang ke gue, klien, terus gue akhirnya bisa untuk mengencourage dia, gak apa-apa kok, lu bisa untuk hidup, kalaupun lu gak lanjut sama dia. Bagi orang ini gue pahlawan, bagi pasangannya, karena gue jadi nih. Gue provokator dianggapnya. Gue akan spam Instagram dia tiap hari. Dan itu bisa kejadian. Itu bisa kejadian. Untung sih belum pernah terjadi ke gue gitu. Tapi lihat kan buku lu kan juga membuat tadi seseorang yang mungkin lu karena orang baca buku lu jadi oke deh gue berani untuk melangkah. Gue berani untuk mungkin resign dari kerjaan gue untuk mempursue dream gue. Iya lagi yang bagi orang banyak. Ya kan bagi orang itu lu pahlawan. Bagi yang lain kayak anjing nih apa sih buku yang dibaca sama dia jadi kayak gini lu jadi villain. I see. Nah jadi berusahalah untuk sebisa mungkin lo menerima bahwa lo akan jadi orang jahat di cerita orang lain, tapi try our best untuk supaya ya kita tidak secara sengaja
membuat alasan tersebut. Gitu. I see. Jadi bab itu untuk ngasih tahu kita bahwa sebenarnya kita nggak punya kendali sama persepsi orang kepada kita ya. Yang penting kita tahu kita ngelakuin yang baiknya kita gitu. Ya, dan ketika akhirnya tadi menyadari bahwa ya sudah, lu sudah menjadi orang jahat di cerita orang lain, itu malah melegakan. Karena mereka berhenti dari keinginan gue harus membuat semua orang jadi senang sama gue. Tapi ini bisa diambil sampai ekstrim tertentu nggak sih dok? Kan semua orang akan jahat, semua akan jadi. Gue akan gue nggak sebikin happy semua orang dah. Ya udah gue jahat sedikit aja. Bisa jadi kayak gitu. Ya. Dan ini might juga as well gitu. Khawatirnya kan memang itu kan kembali kan karena kita perlu lihat konteksnya. Sangat mungkin jadinya ya orang yang ngebaca ini dan ngambilnya cuma separuh-separuh, berarti gue boleh dong jadi jahat. Ya kan mau gimana juga akan ada orang yang nganggap gue jahat juga. Iya. Ya gue korupsi aja. Yang penting kan gue dari 100 triliun gue korupsi, 20 triliunnya gue sumbangkan. Nah, berarti 20 triliun yang gue berbuat baik. Gitu. Dan ada kan orang-orang yang berpikir seperti begitu. Itu perlu ketemu psikiater nggak orang kayak gitu? Tenang, orang kayak gitu nggak bakal ketemu psikiater. Kenapa? Karena ya untuk orang mau untuk berkembang dia butuh insight kan, butuh pemahaman bahwa something is wrong with me. Oke, jadi yang kayak gitu tuh nggak ngerasa wrong ya? Mungkin nggak. Jadi dia akan menganggap orang-orang lain yang salah. Nah, di sini tadi menarik nih. Kalau gitu, boleh dong gue jadi orang jahat. Nah gitu kan, boleh dong gitu. Dan karena banyak orang-orang yang cerita ya ke gue, dok, kalau misalnya jadi orang baik susah, apa gue jadi orang jahat aja ya? Dan gue kan bilang, yes, kamu punya pilihan untuk jadi orang jahat. Kamu punya pilihan untuk misalnya ngebohong atau untuk ya malsuin dana dan lain. Kamu punya pilihan buat itu. Sekarang tinggal ngecek value-nya dia. Ya, apakah itu value yang dia pegang atau enggak. Kenyataannya ada beberapa orang yang mungkin ya value-nya mungkin untuk maximize pleasure dalam dirinya. Mungkin dia akan melakukan itu. Tapi ada orang-orang yang mungkin akan ngerasa, enggak sih ini bukan gua. Oke. Dan tadi semua pilihan-pilihan kecil yang kita ambil itu nanti kita pertanggungjawabkan yang gak usah jauh-jauh ketika di akhirat deh. Ketika lu di deathbed ya, ketika lu udah di akhir masa hidup lu sepanjang hidup lu, bisa gak sih lu untuk mengatakan lu bangga dengan pilihan-pilihan lu? Begitu. Ketika lu nilep duit teman-teman lu, bisa gak sih lu melihat dan lu ngerasa bangga dengan itu? Itu yang dibilang live a life that true to yourself. I see. Ya, jadi orang itu mungkin gak ke psikiater, tapi kalau dia nonton podcast ini dia akan bertanya ya, ntar kalau gue di deathbed, ini gue bakal menyesali apa enggak gitu ya. Atau mungkin gak usah jauh-jauh sebelum ke deathbed gitu. Ketika nanti lo punya anak lo tahu karakter lo begitu, apakah anak lo akan bangga dengan punya orang tua seperti itu? Itu bagus sih. Itu bagus. Gue pernah dengar konsep gini, bahwa lo berperilakulah as a human, your dog believes you are. Gimana? Act as a human that your dog believes you are. Jadi kalau bagi anjing lo, dia ngeliat lo adalah sosok yang sangat ramah, nggak pernah mukul, jadilah orang seperti itu. Kan mirip kayak tadi ya, ketika lo punya anak, lo yakin nggak bahwa anak lo bakal bangga dengan lo? Ini sering kali gue sampaikan ini, misalnya ya, ini dalam relationship. Ya. Ini memang berasa ya ketika kita ngomongin tentang kehidupan yang dewasa, ngomongin tentang relationship, tentang kerjaan gitu ya. Gue kan banyak juga pasien-pasien yang cerita tentang masalah relationship. Jadi biasanya nih misalnya dia anggaplah, pasangan saya toksik tapi saya nggak bisa ninggalin dia bla 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 gitu. Saya cinta sama dia. Kadang gue challenge gini, ini terlepas dari lo mau punya anak atau nggak. Bayangin lo sudah punya anak seumuran lo dan lo sekarang umurnya tambah 20 tahun dari sekarang. Lo mau nggak anak lo pacaran sama orang kayak gitu? Oh shit. Most of the time mereka bakal mikir, duh enggak lagi gitu kan. Lu bakal ngomong gitu, lu bakal melarang anak lu yang lu sayang untuk seperti itu. Kenapa? Karena lu tahu, ya sih dia manis, ya sih dia baik, ya dia nganterin kamu, tapi gitu kan, dia seperti gitu. Tapi ketika ke diri lu sendiri, kok lu merasa diri lu spesial dan enggak, kok gue bisa melewati ini. Itu mirip juga dengan yang kita bahas di tadi part 1 ya, bahwa kita diajak untuk mundur sedikit, ngeliatnya bukan dari sudut pandang kita, tapi dari mundur dan ngeliat lebih luas lagi bahwa ini loh yang terjadi. Dan kan banyak ya kita jadi kebantu dengan melihat sesuatu tuh lebih luas gitu. Self compassion itu juga yang gue bahas dalam buku kedua ini. Yang semangka ya. Yang semangka. Self compassion tuh simple, kayak lu membayangkan seandainya hidup lu di copy paste di universe yang berbeda. Terus lu ngintip ke universe tersebut, lu melihat diri lu di situ. Lu bakal ngomong apa ke dia? Ya, karena sering kali misalnya ya kayak tadi kan misalnya kita ngomongin tentang aduh gue payah banget sih, harusnya gue bisa berjuang bla 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 bla. Ketika lu anggaplah hidup lu di copy paste ke universe lain dan lu masuk ke universe tersebut, lu bakal ngomong apa ke diri lu?
Apakah lu bakal ngomong ke diri lu, Andreas, lu tuh goblok, harusnya gini. Most likely sih enggak. Most likely kita bilang, ya gak apa-apa kan, emang bukan jalannya. Ya gak apa-apa kan, lu sekarang juga udah cukup bagus. Sangat gampang bagi kita bersikap baik ke orang lain, tapi kalau ke diri sendiri itu susah banget. Karena kalau gue bilang itu kesombongannya kita merasa bahwa kita spesial, gue lebih kuat, gue lebih pintar daripada gue di universe lain, sampai-sampai gue siap untuk menanggung ini semua. I see. Oke, ini jadi relate sedikit ke obrolan kita di awal. Bisa nggak gue ya dengan pemahaman tadi, dengan dengan cara narasi hidup tadi, gue pakai dan gue sambungkan dengan peran atau ego state tadi. Jadi gue bisa ngobrol sama diri gue sendiri, terus gue bilang, ini Ruby, aku tuh kecil, ini Ruby sekarang lagi mengalami kegagalan, terus gue panggil nih Ruby di masa depan yang udah di deathbed, ngobrol kalian berdua gitu. Possible ya? Itu possible banget. Makanya visualization itu sangat-sangat ngebantu. Dalam proses terapi pun kan kami banyak mengajak untuk visualisasi. Dan itu kan memang ada researchnya ya, mengatakan kalau seorang berlatih yang pertama berhubungan dengan muscle memory, ketika dia berlatih nyata dan berlatih dalam imagination, itu juga efektifnya itu mirip-mirip. Jadi kalau misalnya ada orang yang mungkin cuma membayangkan, lo ngapain, gue lagi latihan main piano, itu bisa benar-benar melatih otak supaya seolah-olah itu benar-benar terjadi. Oke. Ini juga yang jadi bahaya karena kita kadang-kadang visualize hal-hal yang negatif, yang jelek tentang diri sendiri. Kan? Jadi kenyataan. Betul. Jadi kalau dibilang manifesting itu ya sebenarnya ada benernya juga. Iya. Tapi tanpa sadar, manifesting bukan sekedar gue bayangin sesuatu terus kejadian. Tapi tanpa sadar kita mengarahkan diri kita untuk ke situ. Orang-orang yang gue pasti domelin. Akhirnya tanpa sadar dia menjadi melakukan sesuatu yang mengarahkan ke situ. Makanya visualization itu sangat ngebantu. Ini juga kenapa dalam proses terapi kita ngajak visualize. Salah satu yang memang sering dilakukan adalah bayangkan wise version of us. Ini kalau konsep dalam DBT, Dialectical Behavioral Therapy, dia ngomongin ada namanya wise person, jadi kayak diri kita versi yang dewasanya, yang versi lebih bijaksana. Kita bisa bayangkan kayak dalam visualisasi, bayangkan lu ketemu dengan dia, terus kira-kira lu nanya sesuatu ke dia, dia bakal jawab apa. Itu lucu karena sebenarnya lu nanya ke diri lu sendiri. Tapi ketika kita menghadirkan what would a wise version of us do, kita bisa menjawab dengan berbeda. Dan tadi kan inner child juga itu kan konsepnya tadi, ada ini versi Ruby yang kecil yang terluka, ini versi yang waktu remajanya. Kita bisa untuk menghadirkan itu dan bukan cuma sekedar buat menyalahkan. Iya kan, gue curigaan gara-gara gue yang remaja pernah tersakiti bla bla bla. Tanggung jawab lo adalah kalau itu memang terluka, tugas lo adalah untuk merawat itu. Dan berbagai caranya bisa dengan journaling, dengan meditation. Salah satu memang hipnoterapi bagi orang yang sugestible itu sangat-sangat ngebantu. I see. Nah, berarti bisa dibilang si diri kita yang wise yang dipanggil dalam terapi ini adalah ya ini si Ruby yang wise ini yang suka ngasih saran ke temannya itu dia nih. Betul. Makanya nggak susah. Gue ketika melakukan ini hampir nggak ada yang gagal. Enggak dok, saya nggak bisa melihat wise version saya. Enggak. Dia karena biasanya dia tuh udah bisa gitu. Kita punya wise version of us itu dalam diri kita sendiri. Cuma yang sering terjadi adalah kita nggak mendengarkan itu. Yang kita dengerin adalah bagian lain. Ya yang itulah tadi yang impostornya yang udah kayak kita nggak bisa deh. Yang menghakimi diri sendiri. Betul. Jadi kita juga nggak nyuruh untuk yang ini diam, yang ini ngomong. Kita biarkan semua berdiskusi. Gue senang tadi lupa sebenarnya diskusi. Karena masing-masing itu pasti punya argumen. Yes. Yang takut gagal pun dia menyampaikan adalah kita nggak usah coba. Itu bukan jahat loh. Dia mau melindungi kita dari rasa sakit. Betul. Sekarang bayangin dia mau melindungi terus kita diam, jangan ngomong. Ya dia malah akan ngerasa nggak tenang. Kita biarkan semua untuk diskusi itu. I see, very interesting. Thank you for sharing that. Jadi makin cerah dan semoga teman-teman yang udah ngedengerin sampai sejauh ini bisa mendapatkan sebuah pencerahan juga. Apapun problem hidup kalian ketika lagi adulting sambil baca buku ini nanti ya, hopefully. Gue mau ngangkat satu lagi, ini terakhir. Karena ini pertanyaan yang sangat universal buat semua orang yang lagi adulting adalah pencarian kebahagiaan. Gue suka banget bab ini. What is happiness? Ya. Silakan, waktu dan tempat. Itu pertanyaan, soalnya gue dulu bingung ketika misalnya pasien nanyakan, dok kok saya nggak bahagia ya? Apa sih kebahagiaan itu? Lah kalau dia nanya gue nanya siapa gitu kan, bingung ya kan? Makanya gue bilang ini sama kayak ketika nanya, dok mie yang enak itu kayak gimana sih? Well, I have my own version of delicious mie itu kayak gimana, tapi belum tentu applicable buat lo. Gitu. Dan ini sebenarnya gue mencoba untuk gimana gue men-challenge menerjemahkan kan kebahagiaan itu kan bertransformasi. Pertama kan ya jadi tiap orang berbeda.
Itu dulu, bahwa lu bisa untuk membandingkan kebahagiaan lu dengan orang lain. Kalau nggak salah tuh lu bahas juga kan ya tentang Ferrari. Masih pengen nggak punya Ferrari? Enggak. Udah enggak? Enggak. Memang enggak. Oke, itu kan yang lu bahas kan tentang itu kan ketika melihat bahwa orang-orang begini dan itu boleh juga kita mulai. Paling nggak itu step awal dulu. Sama kayak misalnya lu melihat restoran viral di IG atau di TikTok, terus lu gue pengen kesini. Boleh, silahkan buat inspirasi. Tapi hanya karena orang bilang itu enak, bukan berarti lu harus suka juga dengan itu. Kayak itu yang pertama. Lalu ternyata tetap nggak bertanggung jawab karena kan tiap orang berbeda, iya. Tapi buat gue apa dong? Nah itulah gue coba untuk mengajak lagi. Oke, gimana kita ngeliat dari definisi kebahagiaan dalam 3 kata. Yang kedua yaitu belum menikmati jalan waktu, yaitu menemukan rasa takjub. Oke, takjub. Jadi kita tuh melihat bahwa sekeliling kita banyak kok hal-hal yang bisa untuk menakjubkan. Bagi orang-orang yang mungkin low mood, yang depres, hal yang sering banget gue sarankan ke mereka adalah lu keluar dari rumah, lu keluar dari ruangan lu, lihat ke langit, ya, lihat pohon, lihat burung kalau misalnya ada, lihat awan semua gitu, silakan lihat aja dan lo akan menemukan banyak rasa takjub di situ. Gue tiap pagi punya kebiasaan untuk ngajak anak bul gue jalan keliling rumah gitu. Anak bulnya apa nih? Corgi 2 ekor. Corgi 2 ekor, gila, lu lucu banget kalau di shoot dari belakang tuh, toeng-toeng gitu. Betul, terus. Harus under constant surveillance. Kalau anak bul di rumah udah diem, tiba-tiba langsung ntar mencurigakan tiba-tiba. Maka dari itu gue perlu untuk tiap pagi ngajak keluar dulu sedikit supaya energinya keluar. Disitulah dulu tuh pas gue ngajak mereka keluar, gue nganggap sebagai suatu kayak kewajiban. Makanya gue sambil setengah hati gue main HP kayak udahlah biar cepat selesai. Tapi akhirnya gue menemukan bahwa ini gue punya waktu di luar selama 10-15 menit. Kenapa nggak sekalian gue lakukan untuk sesuatu yang mungkin bisa menemukan hal baru. Disitulah gue melihat sekeliling kan, gue melihat kayak pohon. Gue nyadar bahwa sejak kapan nih ada bunga tumbuh di sini? Gitu. Jadi kita bisa menemukan hal-hal yang menakjubkan dari hal-hal kecil di sekeliling kita. Bahkan ada sampai titik yang gue ngerasa kayaknya ini deh, gue bisa menemukan happiness dalam hal-hal yang kecil. Sampai waktu gue ngeliat atap rumah tetangga, ya, gue ngeliat lucu ya ada atap di situ. Gue bilang gitu, karena gue bilang, kenapa tiba-tiba gue ngeliat atap aja, gue merasakan kayak itu lucu, menakjubkan. Karena pas kita pikir lagi ya, atap itu ada di situ, tapi dia butuh proses yang panjang untuk nyampe di situ. Bahkan atap itu waktu dia dibuat tuh dari tanah liat, itu tuh sebenarnya sudah sudah ditakdirkan untuk berada di situ. Tapi nggak ada yang nyadar bahwa ini yang lu buat ini nih, atap ini bakal nyampe di mana tuh nggak ada yang nyadar. Tapi kalau atap itu udah nyampe di rumah lu, kan dia nggak bakal di rumah yang lain. Kalau lu mencoba untuk narik, iya hal ini menakjubkan banget loh. Ini yang dibilang bahwa mungkin ada hal-hal yang sudah terencana, tapi kita memang belum tahu kayak gimana. Gitu. Dan di sini ini jadi salah satu awal untuk gue ngajak pasien-pasien atau teman-teman melihat kebahagiaan itu bukan sesuatu yang bikin ketawa, bukan sesuatu yang indah, tapi ketika kita ada rasa takjub, ada wonder itu, wah ada sepertinya itu pun juga kebahagiaan juga. Boleh nggak gue nyalain satu hal yang bisa bikin kita takjub setiap pagi? Ini kita bahas di episode sama Mbak Dilestari tadi, bahwa melihat tai kita setiap pagi itu penting, karena itu adalah ukuran seberapa sehat apa yang kita makan minimal 24-48 jam terakhir. Jadi ini bener banget lagi, bener. Wah takjub, kemarin bentuknya gak begini nih. Apa yang terjadi dengan yang gue makan ya? Gitu ya. Bener itu bener loh. Ini bener karena ini nanti dia pakai nih kalau lagi mau pasien nih. Gue gak nyangka bahwa podcast ini bakal ngomongin tentang tai. Karena di medis juga ya, kalau misalnya nih waktu kan gue punya anak kan, kondisi sakit itu, kalau gue ngelapor ke dokter anaknya, pertanyaan pertama pasti liatin pupnya. Yes, wanginya beda ya katanya. Waduh, itu benar beda yang asam atau apa gitu. Dan itu kan sesuatu yang menjijikan ya. Tapi ketika ada meaning, kenapa kita melakukan itu? Kita akan melakukan itu. Dulu tuh waktu Hiro tuh muntah gitu ya. Itu muntahnya tuh gak boleh dibuang, harus ditampung. Karena kita harus ngukur berapa cc. Yes, begitu. Terus gue ingat juga kalau misalnya orang habis operasi ya, terutama operasi daerah tentang perut atau punggung, setelah operasi pertanyaan pertama dokternya adalah udah kentut atau belum. Oh gitu? Iya. Kenapa? Karena kentut itu menggambarkan apakah saraf-saraf di ususnya sudah bagus atau belum. Karena kan ketika dia dioperasi kan ada pembiusan tuh. Betul. Berarti dia akan menghilangkan sensasi di daerah abdomen nih, perut ataupun punggungnya. Termasuk kayak tadi pencernaan dan lain-lainnya. Nah kentut itu yang menurut kita mengganggu, itu jadi salah satu penanda. Jadi ketika misalnya bilang, enggak dok saya belum kentut, itu dokter keringet dingin. Itu langsung, gawat dia belum kentut. Kayak gitu. Ada salah apa nih? Sedangkan kita kentut sembunyi-sembunyi, tapi di beberapa itu malah
bisa dihargai. I see. Gitu. Ini jadi philosophical banget ya. Ketika satu hal lu dihindari, mungkin ada di tempat lain lu dinanti-nantikan. Betul, gitu. Betul. Firasat gue di buku ketiga ada bab tentang tai dan kentut. Ini apalagi anak kecil suka boker gitu ya. Oke. Menarik. Oke, itu yang pertama ya, bahwa kebahagiaan bisa dari mencari sesuatu yang membuat kita takjub. Oke. And then yang pertama tiap orang berbeda, terus ada rasa takjub itu. Baru akhirnya gue ngerasa kayaknya yang cukup gampang dipahami ya, adalah menikmati jalannya waktu. Oke. Gue suka tuh. Kita pernah ngobrol sama Kevin Anggara. Masih muda banget, dia udah bikin konten dari lulus SMP. Terus dia bilang kebahagiaan adalah menikmati hidup. Yes. Betul, dan ini banyak orang yang mempertanyakan, tapi gue melakukan ini, gue nggak bahagia, berarti gue salah dong. Bukan, ketika lu menikmati jalannya waktu, lu sudah bahagia. Sebagai contoh gini ya, kalau gue bilang, dalam buku gue ceritakan, orang menganggap bahwa bahagia itu berhubungan dengan ketawa, berhubungan dengan kita perasaan yang cerah gitu. Kalau ada orang kita ikat di tiang, terus kita kelitikin, dia ketawa. Tapi lu kelitikin dia selama setengah jam, yang dilakukan adalah dia bakal mohon-mohon untuk bikin dia berhenti ketawa. Berarti ketawa bukan berhubungan dengan bahagia dong. Karena selama 30 menit diikat dan kita kelitikin, dia nggak menikmati jalannya waktu. Di sisi lain, orang yang misalnya lari maraton. Lari itu nyusahin loh. Lo harusnya duduk bisa nih, gue harus berdiri, gue harus menggerakkan, gue harus berkeringat. Tapi bagi orang-orang yang suka lari, ya 5K, 10K atau maraton, itu menikmati jalannya waktu. Orang yang naik gunung juga menikmati jalannya waktu. Gitu. Dan tadi kalau kita lihat ya, ini yang jadi momen ketika seseorang akhirnya jadi capek dengan passion dia sendiri. Padahal lu nggak sih, jangan bikin hobi lu jadi kerjaan. Iya. Karena gue pikir-pikir bisa jadi tadi ada titik di mana suatu saat ini menjadi stop being fun. Lu jadi nggak menikmati jalannya waktu. It becomes a job. Yes. Sesuatu yang harus lo lakukan dengan bisa eksperimen, lo bisa santai, tiba-tiba sekarang jadi ada suatu requirement tertentu gitu. Dan itu yang mungkin jadi penyesalan banyak orang. Yang tadi kayak kan lo ngomong tentang ada podcast sebelumnya yang dipertahankan. Mungkin ada titik tertentu di mana itu sudah menjadi suatu jenuh, dan jadi akhirnya lo udah nggak menikmati itu lagi. Karena ini banyak yang gue temukan pada pasien-pasien, pada dari cerita berbagai orang. Orang-orang yang sebelumnya enjoy dengan kerjaan mereka, terus stop being fun. Iya lagi. Benar, oke. Itu poin ketiga yang melengkapi puzzle grievingnya Ruby dengan podcast. Terima kasih untuk sharing itu juga. Jadi itu ya, kebahagiaan pertama mencari sesuatu yang takjub, kedua menikmati prosesnya itu sendiri, perjalanan karir itu sendiri. Wow. Gue yakin kalau kita lanjutin lagi nih, ini bakal ada 2 episode lagi sih. tapi I have to put a stop. Kita perlu belajar merasa cukup. Betul. Perlu merasa cukup. Dan tapi gue mau bilang, ini belum pernah kejadian sebelumnya, Dok, bahwa kita ngerekam langsung 2 episode on a first take. Gue ngerasa terkoneksi somehow, ya. Ternyata selain packaging yang sama-sama Cinda, ternyata pengalaman hidup, ada sedikit nyambung, cara bercanda gitu. Jadi really truly enjoy the conversation. Thank you for being here, for being present, ngobrol dan sharing buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang ngerasa dapat sesuatu di episode ini, cara terbaik untuk mengapresiasi adalah lu bisa ramein ini di sosial media lo, atau kalau lu suka banget dan lu ngerasa buku tentang adulting atau tentang duka ini bisa ngebantu, tinggal klik aja YouTube Shopping, di bawahnya ada produk, lu bisa langsung check out. Tapi sebelum kita tutup, Dok, ada satu pesan terakhir yang pengen di-share nggak buat teman-teman yang dengerin ini? Rata-rata yang dengerin ini usia 18 sampai 35. Tapi mungkin gue akan bagi segmen 2. 18 sampai 24 dan 25 sampai 35. Ada yang beda nggak dengan pengalaman menjadi dokter SPKJ untuk 2 rentang usia ini? Pada dasarnya sih sebenarnya sama aja sih. Ya. Kayak tadi yang lo bilang, kita hidup tuh kayak ngumpulin puzzle. Ketika baru punya satu potongan, it doesn't make sense. Oke. Dan kita bingung kayak, ini kenapa sih gue dapat potongan puzzle ini? Tapi yang menarik adalah gini, ini ada suatu juga anggapan bahwa kalau lagi overthink, lo nyusun puzzle deh. Ya, itu akan sangat ngebantu lo karena lo jadi menata pikiran lo, melatih untuk fokus di situ. Tapi ya jangan lo puzzle yang tiba-tiba 10.000 piece gitu ya, itu ngesain diri sendiri gitu. Yang ada malah tambah overthink. Karena setiap kali lo nyusun puzzle tersebut, lo tahu bahwa tiap piece ini dia tuh sudah ada lokasinya itu di mana. Cuma kita mungkin belum tahu aja. Kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita, pada saat itu terjadi waktu kita ngangkat piece-nya itu, anjing nih apaan sih nih? Nggak jelas. Betul. Atas bawah kiri kanan kita udah nggak tahu di mana.
Ya, itu yang terjadi juga waktu Hiro lahir. Gue bingung tentang ini kenapa sih ini anak, katanya nih anak bisa milih lahir di keluarga mana. Kenapa lahirnya bukan di keluarga yang kaya raya di luar negeri? Kenapa gak jadi anaknya Elon Musk gitu? Kenapa jadi anak Andreas Kurniawan gitu? Gue mikir kayak gitu juga. Dan itu pas gue dapat situasi tersebut, gue paham ini kayak potongan puzzle yang gue gak ngerti buat apa. Dan itu kan orang bilang bahwa ada meaning di setiap situasi. Tapi bisa jadi ya, emang potongan puzzle itu lokasinya baru kita ketahui nanti banget. Bisa jadi nanti banget. Bisa jadi yang kita kira ini penting nih, ternyata dia cuma pelengkap di pinggir doang. I see. Nah, kadang problemnya adalah kita memaksakan bahwa potongan puzzle itu tuh harus ada di satu tempat yang kita inginkan. Gue pengen kerjaan gue harus di sini. Gue harus bisa sama orang ini dan lain-lainnya. Oke. Kadang kita perlu untuk merelakan untuk, yuk lo evaluasi lagi. Jangan-jangan ini lokasinya bukan di situ. Kita taruh di tempat lain dan tetap pelajarin lagi. Bisa jadi, bener deh, ke tengah lagi. Sangat-sangat gak apa-apa kayak gitu. Jadi kita bener akan terus belajar dan ya ngobrol sama orang. Pesan yang gue suka sih, jangan ngerasa paling pinter gitu loh. Bakal butuh untuk terus ngobrol sama orang. Ya, gue jujur bro, waktu gue baca buku ini gue insecure. Buku lu bagus banget, beneran. Thank you. Beneran, karena konsep-konsep yang sulit, bisa ini gue, aduh, ini orang keren banget. Gue membayangkan sosok itu kan kayak ini orang besar. Makanya pas ketemu juga, ya sama juga gitu kayak gue. Suka ngebanyol-banyol juga. Iya. Tapi itu kan jadinya kita pasti punya judgement tertentu akan sesuatu. Nah, jangan buru-buru ngejudge, jangan selalu merasa paling benar, paling pintar. Spend waktu dulu, and then you'll find bahwa ya kita hidup tuh, puzzle gue sama puzzle tuh nyambung. Iya. Ya. Dan sama Mbak Ira itu kita nyambung. Pada akhirnya kita ya merangkai satu gambar yang utuh buat manusia sih. Gitu. Mantap, ini saat yang tepat untuk mengeluarkan produk baru, puzzle kolaborasi Ruby dan Dr. Andreas Kurniawan. Ditunggu. Ide banget. Gak usah banyak-banyak, 100 piece aja. 100 piece. Kan yang penting supaya dia bisa distract waktu overthinking kan. Nah, ditunggu ya. Bagus. See you. Jangan sampai satu hal baik ini berhenti di lo. Yuk kita sama-sama gaungkan supaya satu pintu kebaikan bisa ngebuka pintu kebaikan yang lainnya. Ramein episode ini di sosmed lo, tag teman-teman lo, tag gua. Mari kita support sesama underdogs.